kali ini aku bakalan ngebawain alur cerita dari anime Noragami. Anime ini bercerita tentang seorang dewa bernama Yato yang mempunyai keinginan untuk memiliki banyak pengikut dan kuil persembahannya sendiri. Namun impiannya itu jauh dari kenyataan karena Yato adalah dewa gembel dan gak ada orang yang memujanya. Terus gimanakah kelanjutan kisahnya? Oke deh, gak usah lama-lama lagi. Yuk langsung aja kita rebahan dan nikmati ceritanya. Tapi jangan lupa buat subscribe, like, dan komen ya di channel ini biar aku makin semangat buat bikin konten. Thank you, Mina. Cerita diawali dengan diperlihatkannya seorang siswi sekolah yang sedang dibicarakan dan dibully oleh teman-teman sekelasnya. Dan aksi pembulian tersebut ternyata didalangi oleh makhluk supernatural atau Ayakashi yang berada di sana. Ayakashi mampu mempengaruhi pikiran manusia untuk melakukan hal-hal yang jahat dan tidak terpuji. Akhirnya, siswi yang menjadi korban pembulian itu memohon kepada dewa untuk menolongnya. Dan permohonan itu didengar oleh Yato. Yato adalah seorang dewa yang akan mengabulkan permintaan dari manusia hanya dengan bayaran uang 5 yen saja. Lalu Yato pun akhirnya membasmi Ayakashi tersebut dengan bantuan dari Tomone, yaitu Shinki miliknya. Shinki atau senjata suci milik dewa awalnya adalah manusia yang sudah mati dan berubah menjadi roh. Mereka menjalin kontrak dengan dewa untuk menjadi bawahan atau senjata para dewa tersebut. Semakin makmur dan kayanya seorang dewa, maka dewa tersebut semakin bisa memiliki banyak Shinki. Bau tanganmu sangat menjijikan. Aku ingin berhenti menjadi tangan kananmu, ucap Tomone kepada Yato setelah mereka berdua mengalahkan Ayakashi. Ternyata Tomone udah muak dan capek hidup kayak gelandangan bersama dewa miskin dan rendahan yang gak punya kuil seperti Yato. Akhirnya dengan terpaksa Yato pun melepaskan kontrak Tomone dan membiarkannya pergi. Terima kasih udah ngelepasin aku, dasar dewa pengangguran dan gelandangan yang gak tahu diri, kata Tomone sembari meninggalkan Yato. Setelah Tomone meninggalkannya, Yato pun kehilangan satu-satunya senjata yang dia miliki. Jadi dia gak lagi bisa bekerja melawan Ayakashi. Lalu saat lagi kebingungan sambil merenungi nasib, tiba-tiba HP Yato pun berdering. Halo, terima kasih atas panggilannya. Cepat, murah, dan dapat dipercaya, Dewa Yato siap melayani Anda. Karena nggak punya kuil untuk tempat orang berdoa padanya, jadi Yato ngebagiin nomor teleponnya di tempat-tempat umum agar orang bisa menghubunginya bila butuh jasanya. Dan pekerjaan apapun bakalan dilakukan oleh Yato. Kali ini Yato mendapatkan pekerjaan untuk mencari kucing yang hilang bernama Uesama. Walaupun pekerjaan ini tuh receh banget, tapi Yato menerimanya dengan senang hati. Uesama, Uesama, teriak Yato memanggil kucing itu di tengah-tengah kota. Lalu Yato melihat kucing yang dicarinya tersebut berada di tengah jalan. Dengan cepat Yato pun mengejarnya. Dan tanpa disadarinya dia berlari di depan sebuah bus yang sedang melaju kencang. Namun sebelum bus tersebut menabrak Yato, tiba-tiba ada seorang siswi yang menyelamatkan Yato. Dia mendorong Yato agar terhindar dari tabrakan tersebut. Bahaya tahu melompat di jalanan seperti tadi. Kau bisa mati tahu, kata gadis itu kepada Yato. Hei, kau harusnya mengkhawatirkan dirimu sendiri, kata Yato sambil menyuruh gadis tersebut untuk melihat ke arah jalan. Di tengah jalan itu, orang-orang telah mengerumuni tubuh seorang gadis yang ternyata adalah gadis yang menyelamatkan Yato tersebut. Rupanya, arwah gadis itu telah terlepas dari tubuh fisiknya. Scene pun berganti. Gadis yang ternyata bernama Hiyori tersebut akhirnya siuman di rumah sakit. Setelah kejadian itu, Hiyori jadi bisa mendengar dan melihat makhluk-makhluk dari alam gaib. Terus Hiyori juga jadi lebih sering mengantuk dan lemas secara tiba-tiba. Kemudian saat Hiyori pulang sekolah, dia kembali teringat pada Yato setelah melihat brosur kucing yang hilang. Dan dia pun berencana untuk mencari kucing tersebut agar dapat kembali bertemu dengan Yato. Lalu ditunjukkan bahwa Yato akhirnya menemukan Uesama. Namun dia bertemu dengan Ayakashi berbentuk gamba bunta yang menyerangnya. Yato yang tidak memiliki Shinki pun kewalahan menghadapi Ayakashi tersebut. Tapi secara tiba-tiba Hiyori kembali datang menyelamatkannya dan mereka pun berhasil kabur dari Ayakashi tersebut.
kamu terpisah dari rohmu, kata Yato sambil menunjuk Hiyori. Ternyata Hiyori kembali terpisah dari tubuh fisiknya, dan hal ini ditunjukkan dengan adanya ekor yang muncul di tubuh Hiyori. Jadi aku sudah mati? Tanya Hiyori panik. Tidak, tubuhmu cuma tertidur aja. Intinya kamu adalah manusia yang terjebak di dua alam. Kamu memang masih hidup, tapi kamu juga seekor Ayakashi, jelas Yato kepada Hiyori. Hiyori pun langsung meminta Yato untuk menyembuhkannya dan mengembalikan dirinya seperti semula. Tapi untuk melakukannya Yato meminta bayaran sebesar 5 yen kepada Hiyori. Hiyori yang kaget karena bayarannya terlalu murah itu pun langsung menyetujuinya. Omae no negai. Tashikani kikitodoketa. Cerita pun berlanjut. Setelah kejadian malam itu, Hiyori tidak juga sembuh dan malah makin parah. Dia sering ketiduran secara tiba-tiba di sekolah dan rohnya gentayangan. Karena kesal dengan hal itu, akhirnya dia pun kembali menelpon Yato. Kau kan sudah janji mau menyembuhkanku. Ini sudah 2 minggu. Yato-san, apa kau benar-benar dewa? Kata Hiyori kesal. Mana ada manusia yang dapat melakukan hal ini? Jawab Yato setelah muncul di depan Hiyori secara tiba-tiba. Aku adalah dewa perang yang terlahir dari permohonan. Kalau begitu cepatlah sembuhkan aku, tegas Hiyori. Yato pun menjelaskan kepada Hiyori bahwa sekarang dirinya sedang tidak dalam keadaan 100% karena tidak memiliki Shinji. Dan karena hal itu, Yato jadi tidak bisa mengeluarkan seluruh kemampuannya. Setelah mendengar hal itu, Hiyori pun berinisiatif untuk membantu Yato mendapatkan Shinji kembali agar bisa segera menyembuhkannya. Hiyori lalu mencari arwah-arwah yang menganggur dan meminta mereka untuk menjadi Shinji bagi Dewa Yato. Setelah menemukannya, Hiyori pun memanggil Yato kembali. Tapi setelah melihat arwah yang dibawa oleh Hiyori, Yato langsung menarik Hiyori untuk melarikan diri. Shinji pala kau, dia itu cuma gumpalan emosi dan kutukan tahu. Dia cuma Ayakashi biasa, teriak Yato sambil melarikan diri. Lalu saat terdesak oleh Ayakashi tersebut, Hiyori pun mencoba untuk melawannya. Oh ya, aku lumayan kuat. Jangan khawatir, aku akan coba melawannya sendiri. Namun saat akan menghajar Ayakashi tersebut, Yato malah menarik Hiyori dan membawanya pergi. Yang di pantatmu itu bukan ekor. Kalau itu sampai terpotong, kau akan mati, kata Yato kepada Hiyori. Ternyata ekor milik Hiyori itu adalah tali kehidupan yang menyambungkan raga dengan rohnya. Namun Ayakashi tadi menemukan mereka dan kembali mengejar. Saat sedang berlari kabur, tiba-tiba Yato melihat arwah yang masih muda dan hijau. Yato pun memutuskan untuk menjadikan arwah tersebut sebagai Shinji-nya. Lalu Yato mulai merapalkan mantra kepada arwah itu, dan arwah itu pun berubah menjadi katana panjang yang keren. Hui! Bit stain, I'm here to praise them. Give a new name, kinda like a facelift service. So you partner together with your friends. Only disgusting ones now. Dan Shinji-nya yang baru itu, Yato berhasil mengalahkan Ayakashi tadi dengan mudah. Kemudian setelah pertarungan, pedang baru Yato tersebut berubah menjadi arwah berwujud manusia dan Yato memberinya nama Yukine. Yukine, namaku Yato, aku adalah tuanmu. Aku memanggilmu dari alam roh untuk menjadi Shinji-ku, kata Yato memperkenalkan diri. Scene pun berganti. Yato dan Yukine yang kelaparan karena nggak punya duit, akhirnya meminta Hiyori untuk mentraktir mereka. Saat sudah selesai makan, Yato kembali mendapat panggilan pekerjaan. Lalu karena merasa akan ditinggalkan oleh mereka, Hiyori pun jadi panik dan mencoba untuk mengejar. Kemudian roh Hiyori ikut berpindah dalam sekejap bersama Yato dan Yukine. Dan ternyata yang memanggil Yato kali ini adalah Dewa Pembelajaran Tenjin Sama. Setelah mengetahui hal itu, Hiyori dan Yukine pun langsung terkesima. Aura dewa yang luar biasa, benar-benar dewa yang agung, kata mereka berdua. Dewa Tenjin ini emang benar-benar beda dengan Yato. Selain kuilnya yang penuh dengan permohonan dan doa, dia juga memiliki banyak Shinji yang berupa gadis-gadis muda. Dan salah satunya ternyata adalah Tomone, mantan Shinji milik Yato. Rupanya Dewa Tenjin ingin meminta Yato untuk memusnahkan salah satu siluman dan menyuruh Tomone untuk mendampingi Yato. Lalu Tomone pun mengajak mereka ke sebuah jalur kereta. Dan di tempat itu terdapat siluman yang sering menjerumuskan manusia dan membuat mereka bunuh diri. Yang ingin mati biarkan saja mati. Jiwa yang berkeinginan bunuh diri berarti dia sudah dirasuki dan tidak bisa menjadi Shinji. Tidak ada untungnya menyelamatkan jiwa seperti itu, kata Yato kepada mereka. Yato tampaknya enggan untuk mengambil pekerjaan ini. Setelah mendengar perkataan Yato itu, Hiyori pun jadi kesal dan berencana untuk mengalahkan siluman itu sendirian. Kau serius membiarkannya pergi? Tanya Yukine kepada Yato. Yato pun hanya menyuruh Yukine untuk bersiap bila sewaktu-waktu dia memanggilnya.
Kemudian, Hiyori yang meninggalkan mereka langsung menuju ke sumber badai iblis berada. Lalu, Hiyori langsung menghajar seekor Ayakashi yang terlihat menempel pada seorang murid sekolah dan mempengaruhi murid tersebut. Namun ternyata, di sana terdapat banyak Ayakashi dan Hiyori pun jadi terkepung. Hiyori lalu diserang dan diikat ke rel kereta oleh para Ayakashi tersebut. Mereka ingin membuat Hiyori tertabrak oleh kereta. Namun, Yato berhasil menyelamatkannya. Kemudian, Yato melihat Ayakashi yang menjadi buruannya. Ayakashi tersebut hendak mempengaruhi seorang siswa agar bunuh diri di rel kereta. Namun sebelum hal itu terjadi, Yato berhasil menebas Ayakashi tersebut. Dan anak itu pun terselamatkan. Katanya kau tak ingin menyelamatkan mereka, tanya Hiyori. Aku cuma tak ingin membiarkan ada orang yang mati di hadapan mereka, jawab Yato. Yang dimaksud dengan mereka oleh Yato adalah para Shinji. Para Shinji adalah roh yang mati tanpa mereka menginginkannya. Jadi, membiarkan orang bunuh diri di depan para Shinji hanya akan menyakiti hati para Shinji yang masih memiliki keinginan untuk hidup. Wah, ternyata melo juga ya hati si Yato ini. Cerita pun berlanjut. Kali ini, Hiyori kembali membawakan bento kepada Yato dan Yukine dan berharap Yato akan segera menyembuhkannya. Namun Yato kembali pura-pura tidak mendengar perkataannya dan malah mengajak Hiyori menemui kenalannya. Yato membawa mereka untuk menemui temannya yang juga seorang dewa bernama Ebisu Kofuku dan Shinkinya yang bernama Daikoku. 俺のかのじょ Kanojo no Kofuku desu. Yoroshiku. Kofuku sebenarnya adalah seorang dewi kesialan. Siapapun yang berada di dekatnya akan mengalami kesialan yang bertubi-tubi bahkan bisa mengakibatkan bencana dalam skala yang besar. Wah, kawaii. Dan karena Kofuku memiliki sifat yang ceria, Hiyori dan Yukine pun cepat akrab dengannya. Tapi Kofuku sempat memberi peringatan kepada Hiyori dan Yukine bahwa Yato itu sebenarnya adalah dewa yang mengerikan. Meskipun dia tampak seperti itu, tapi sebenarnya dia itu dewa yang menakutkan loh, kata Kofuku kepada mereka. Kofuku pun kembali bercerita bahwa zaman dulu Yato pernah membunuh Shinji dan bahkan manusia. Karena sejatinya dirinya adalah seorang dewa perang. Namun, Daikoku menyuruh Hiyori untuk tidak perlu khawatir karena masa itu telah berlalu. Setelah pergi dari tempat Kofuku, Hiyori ditanyai oleh Yato tentang apa yang telah mereka bicarakan. Namun, Hiyori tak menjawab dan malah balik bertanya. Yato, kenapa kau membawaku ke tempat Kofuku-san? Jika sesuatu terjadi padaku, maka pergilah ke tempat mereka, jawab Yato sambil merangkul Hiyori. Hiyori lalu terlihat salting dan perlakuan Yato itu dan melting karena aroma tubuh Yato kali ini terasa wangi. Setelah itu, tiba-tiba Yukine didatangi oleh seorang gadis Shinji yang misterius. Kamu punya mata yang bagus, kata gadis itu kepada Yukine. Mau apa kau kemari, Nora? Tanya Yato kepada gadis itu. Aduh, panggillah dengan namaku. Aku sangat menyukai nama pemberianmu. Aku akan menunggumu kembali memanggil namaku, kata gadis itu kepada Yato sembari menghilang dari hadapan mereka. Wah, siapa ya sebenarnya gadis misterius itu? Dan apakah hubungannya dengan Yato? Penasaran kan? Oke, segini dulu ya video kali ini. Jangan lupa buat subscribe, like, dan komen di bawah ya. Terus nyalain notifikasinya biar kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku. Ja, mata nih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.